Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang seseorang yang saat ini hanya memiliki kamu di hatinya. Oke, siapakah dia? Seseorang yang saat ini hanya memiliki kamu di hatinya. No. Dia orangnya red flag ya. Aku lihat di sini kamu tahu kok orangnya siapa, karena dia ini juga red flagnya juga kamu tahu siapa, seperti apa gitu ya. Karena dari awal ketika kamu tahu dia atau kenal dia, dekat dengan dia, kamu udah tahu banget nih orang red flag banget sih gitu. Bahkan red flagnya juga kamu tahu kelakuannya seperti apa, seperti itu. Dia orang yang segala sesuatu dalam kehidupannya itu selalu ada campur tangan teman ya. Jadi kalau misalkan mau ngambil keputusan itu harus curhat dulu sama temennya, minta saran ke temennya, atau bahkan dalam mencari pekerjaan pun dia itu tanya sama teman-temannya kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada keterlibatan teman-temannya di dalam kehidupan dia. Jadi segala sesuatunya dia curhatin sama teman, dan dia memang mungkin orangnya suka berteman ya. Jadi mungkin circle pertemanannya luas gitu. Separation, kamu dengan dia saat ini sudah berpisah ya. Aku lihat di sini kamu dengan dia sudah berpisah, dan aku lihat ternyata dia masih menyimpan perasaan cintanya terhadap kamu. Dia masih sayang sama kamu. Bahkan aku melihat saat ini ya, dia tuh kayak masih tetap optimis tentang rasa cinta dia terhadap kamu di kemudian hari. Dia merasa bahwa pasti akan ada jalan kok untuk kita bisa bersama kembali. Terus itu kalau misalkan memang tidak ada jalan untuk kita kembali, dia masih tetap optimis siapapun yang nanti akan menjadi pasangan dia, pasti dia dapat gitu loh. Pasti ada, walaupun ya hati ini hanya untuk kamu kayak gitu, tapi dalam kisah percintaan dia yakin bahwa dia bisa memiliki seseorang kayak gitu. Kodependensi, aku lihat di sini dia masih cinta sama kamu, tapi kamu sudah melupakan dia, atau kamu sudah tidak peduli sama dia, kamu sudah tidak berharap lagi sama dia, kamu sudah tidak terbucin-bucin lagi sama dia. Intinya kamu sudah masa bodoh ya sama dia. Karena toh di sini aku lihat juga kamu dengan dia kan sudah berpisah ya. Jadi saat ini kamu kayak cuek bebek sama dia. Bisa jadi juga mungkin dulu ketika kamu masih sama dia ini, kamu yang dulu terbucin-bucin banget sama dia, tapi dianya cuek banget sama kamu ya. Kamu kayak nggak dianggap, kamu kayak nggak diperhatiin, kamu kayak nggak merasa, nggak dirasa seperti pasangan dia, seperti itu. Aku lihat di sini kamu kayak diacuhkan banget dulu gitu, sehingga sekarang ketika kalian sudah berpisah malah justru sebaliknya nih, dia yang masih merasakan cintanya untuk kamu, tapi kamunya mah sudah move on, kamu sudah tidak peduli, kamu sudah punya kehidupanmu sendiri, kamu sudah baik-baik saja sekarang, kamu sudah tidak tersakiti, kamu sudah tidak berharap. Seperti itu ya. Jadi karena ada kodependensi di sini. Oke, Two of Wands. Jadi kamu dengan dia ternyata mungkin terakhir kali ya, atau bahkan sampai saat ini itu merasa kayak
ada ketidaknyamanan di hubungan kalian selama ini satu sama lain ya. Ada rasa ketidakpuasan satu sama lain yang kalian rasakan selama ini ketika bersama gitu. Karena ini juga kalau two of wands itu biasanya ada pengaruh dari pihak ketiga juga. Ya bisa jadi dia memang kemarin saat masih bersama kamu dia juga punya yang lain ya, atau dia punya pasangan lain, atau dia punya pilihan yang lain seperti itu. Sehingga hubungan kalian itu semakin lama semakin terasa hambar, semakin tidak menyenangkan, semakin tidak tidak menyenangkan, tidak puas. Bahkan aku melihat kayak semakin kesini semakin banyak keraguan dalam diri kalian untuk bisa bersama seperti itu ya, karena mungkin effortnya semakin lama semakin hilang ya, gairahnya semakin tidak terasa lagi seperti itu. Jadi bukannya semakin lama kalian menjalani hubungan semakin yakin, ini justru malah semakin kayak meragukan ya, merasa tidak yakin satu sama lain karena cinta mulai memudar, sehingga makanya di sini kalian menarik diri, bahkan sampai sekarang kalian masih menarik diri ya, dan kalian sudah tidak lagi merasa bahwa kalian adalah pasangan seperti itu ya, karena di sini indikasi perselingkuhan itu ya. Bisa jadi kamu mungkin sudah terlalu kecewa, bisa jadi mungkin dia berselingkuh ini sudah cukup lama, atau berselingkuh ini sudah berulang kali ya, dan dianya ternyata tidak bisa memberikan ketegasan atau tidak bisa memberikan kejelasan, atau ya dia tidak bisa memilih antara kamu atau si selingkuhannya seperti itu, atau mungkin kamu selingkuhannya, bisa jadi ya. Jadi kalau aku lihat di sini karena orangnya masih plan gitu ya, masih mau sama kamu tapi masih mau sama yang lain juga kayak gitu kalau aku lihat di sini. Jadi inilah yang membuat kamu merasa hubungan ini semakin lama semakin hambar, semakin tidak ada lagi gairah seperti itu. Dia adalah orang yang sempat kemarin itu menyalahgunakan kekuasaan ya. Jadi mungkin dulu dia pernah kerja di suatu bidang apa, terus itu dia mungkin punya jabatan yang cukup tinggi ya, atau terpandang lah ya, ada jabatan, ada posisi dia, dan karena dia memiliki jabatan yang cukup tinggi, dia merasa bahwa dia berkuasa, sehingga dia menyalahkan kuasanya. Mungkin dia memasukkan keluarganya di situ tanpa tes, mungkin misal gitu, atau misalkan dia menggelapkan sejumlah uang perusahaan karena dia merasa bahwa dia punya kuasa di situ, jadi semena-mena. Orangnya juga memang suka mengontrol, orangnya sombong, suka menguasai banyak hal. Maksudnya itu gini, mungkin yang dia lihat itu bahkan gini, barang orang lain aja dia bisa akui kayak gitu loh ya, dia akan kuasai. Dia pokoknya intinya orang yang suka menguasai ya. Terus juga orang yang gila tahta, gila hormat, gila jabatan ya, orang yang gila jabatan, manipulatif, orangnya kaku, memang orangnya kaku, canggung gitu, bukan canggung, kaku ya, kaku. Orangnya keras kepala ya, nggak disiplin, kurang bisa mengontrol diri. Mungkin dia ini punya masalah dengan ayahnya ya, bisa jadi dia mungkin suka berantem gitu ya sama ayahnya dia ini, atau bisa jadi juga dia ini ternyata sosok ayah tapi tidak hadir untuk keluarganya. Bisa jadi dia mungkin sudah menikah, terus itu dia meninggalkan keluarganya begitu saja, atau ya dia bercerai dengan istrinya seperti itu ya. Aku lihat di sini, dan orangnya suka mendominasi, orangnya tirani banget ya. Ya itu tadi sosok seorang kaisar tapi yang buruk-buruk kayak gitu loh. Ternyata selama kamu menjalani hubungan dengan dia, situasinya selalu sulit ya, karena di sini kamu selalu berjuang dengan hubungan ini untuk agar terlihat tetap akur satu sama lain. Tapi justru malah di sini setiap kali kamu mencoba untuk melakukan banyak hal, di sini banyak sekali ketidakpersetujuan dari dia, atau ada rasa ketidakpuasan di sana, atau dia merasa kayak tidak puas dengan apa yang kamu lakukan gitu, atau satu sama lain merasa tidak puas gitu ya. Gini, kalau aku melihat
kalian ini selama ini ya memang berjuang untuk selalu terhubung secara dewasa ya, seorang manusia dewasa gitu ya. Jadi sebenarnya nggak kayak kanak-kanak gitu, selalu mengusahakan seperti orang dewasa kayak gitu, saling memahami, saling menyetujui sesuatu yang sama, tapi ya ada aja gitu yang tidak disepakati atau ada rasa ketidakpuasannya satu sama lain. Bahkan aku melihat kayak hubungan kamu selama ini dengan dia tampak seperti mengalami perebutan kekuasaan satu sama lain. Jadi walaupun kalian dalam menjalani hubungan, kalian tuh kayak pengen menonjol. Kamu pengen menonjol, dia pengen menonjol sebagai pimpinan di hubungan ini. Aneh ya, di hubungan tapi ingin terlihat selalu menonjol dari pasangannya, seperti itu. Terus itu juga dari kalian kayak nggak ada yang mau mengalah, orangnya berarti sama-sama keras kepala gini ya. Terus itu juga keinginan untuk mendominasi ini tampak jelas banget ya, baik kamu ataupun dia, sehingga banyak sekali sering terjadi ketidaksepakatan di antara kalian. Terus itu juga aku melihat kayak saking dia ini pengen mendominasinya kamu, dia pengen apa-apa keinginan dia atau perintah dia itu harus selalu kamu turutin gitu. Sehingga sering sekali terjadi konflik yang terus-menerus di antara kalian. Bahkan aku lihat kalian ini juga punya perbedaan ya. Alih-alih bersatu dan menyelesaikan perbedaan, tapi kalian terus-menerus berjuang untuk membuktikan bahwa kalian yang selalu benar satu sama lain ya. Padahal di sini kalian ada perbedaan, entah itu perbedaan agama, perbedaan prinsip, perbedaan status pernikahan, status sosial, umur atau apapun ya. Aku lihat di sini, tapi kalian selalu aja menunjukkan bahwa kalianlah yang benar seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini, kalau misalkan kalian ada beda-beda gitu ya, saling memiliki perbedaan gitu, misalkan perbedaan pendapat, bukannya saling mendengarkan kemudian menerima dan cari jalan titik tengahnya, justru malah di sini kalian ingin selalu menonjol, aku loh yang benar, aku loh yang benar, kayak gitu loh. Sehingga ada sifat kompetitif di antara kalian berdua, dan inilah yang menjadi alasan konflik kalian itu, sifat kompetitif kalian yang sama-sama keras kepala. Tapi aku melihat selama ini ternyata Six of Wands, jadi kamu yang lebih banyak effort ya. Kalau aku lihat di sini kamu yang lebih banyak effort, lebih banyak menunjukkan action untuk membuat hubungan kalian langgeng, untuk mendapatkan perhatian dia, untuk membuat hubungan kalian tetap terjalin seperti itu. Kamu pantang-panting di sini melakukan banyak hal, merencanakan banyak hal, tapi aku lihat selama ini ternyata kamu tidak dihargai. Usaha yang telah kamu berikan untuk hubungan ini kayak nggak dihargai, kayak nggak dipandang, kayak nggak nggak dianggap kayak gitu intinya ya. Jadi aku lihat semakin kesini ya, semakin lama kamu menjalani hubungan, bukannya semakin yakin, tapi justru malah semakin merasa tidak percaya diri bahwa kamu pantas untuk dia. Terus itu bahwa kamu bisa bertahan dengan hubungan ini jangka panjang, bahwa hubungan ini bisa langgeng sampai ke masa depan. Itu kayak kamu udah nggak yakin kayak gitu. Aku lihat di sini kamu kayak merasa kayak apakah iya kita bisa terus bersama. Sedangkan aku lihat di sini saking kamu sudah tidak percaya dirinya, kamu tuh sampai membandingkan dirimu atau hubungan ini dengan teman-temanmu. Kenapa teman-temanku itu kayaknya effortnya segitu-gitu aja, tapi atau misalkan sama deh effortnya dengan aku, tapi kok mereka bisa langgeng ya, kenapa kita nggak bisa? Saking ya kamu sudah putus asanya sampai membandingkan seperti itu gitu. Dan aku melihat selama ini ternyata kamu kayak mengisolasi diri ya. Dan mungkin memang selama ini kamu kayak selama ini mengisolasi diri, membuat dirimu kesepian, membuat dirimu sendiri aja dulu setelah kamu berpisah ya dari si dia. Karena kalau aku lihat di sini juga kamu ingin menyembuhkan rasa sakit hatimu, patah hatimu ya, sesuatu yang menyakitkan lah dari masa lalu itu kamu ingin sembuhkan. Kemudian aku lihat di sini ketika semuanya sudah sembuh, aku lihat kamu memang akan segera siap untuk memulai awalan baru dalam hidupmu. Entah itu mau fokus dengan karir kah, entah itu mau cari pasangan baru kah, atau hanya menjalani kehidupanmu
lebih lanjut kayak gitu ya. Oleh intinya di sini yang penting mengisolasi diri dulu aja, tidak mau ikut campur dengan keriuhan dunia, termasuk ikut campur dengan dia atau orang baru gitu ya. Pokoknya mengisolasi diri, fokus dulu dengan menyembuhkan hati, kemudian baru menyiapkan awalan baru. Dan aku melihat di sini kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang lebih tua dari kamu. Ya, sebenarnya orangnya bijaksana juga sih aku lihat di sini. Cuman memang kayaknya entah siapa nih, aku lihat kayak ingin terhubung kembali. Entah ini kamu atau dia yang ingin kembali bersama. Ya, jadi siapapun di sini yang menginginkan untuk kalian bersama lagi, nampaknya kalian butuh usaha lebih keras untuk bisa terhubung satu sama lain. Ya, entah ini kamu atau dia. Tapi kayaknya dia deh, ya. Kayaknya dia ini ya, dia seseorang yang lebih tua dari kamu, dia mungkin ya lebih bijaksana dari kamu. Nah, dia ini kayaknya butuh usaha keras untuk bisa terhubung lagi dengan kamu atau kembali lagi dengan kamu. Dan kenapa dia masih mau kembali? Karena dia merasa bahwa kenapa sih kok sama kamu lebih banyak kita berpisahnya daripada bersamanya, kayak gitu. Jadi dia masih penasaran, dia pengen untuk kembali lagi sama kamu, kayak gitu. Hanya saja aku melihat kayaknya baik kamu atau dia di sini kayak memberikan batasan. Saat ini ya, lagi benar-benar memberikan batasan. Kamu mungkin memberikan batasan ke dia, lagi nggak mau menunjukkan jati dirimu, nggak mau menunjukkan keadaanmu, nggak mau kepo juga dengan dia, nggak mau berurusan dengan dia, pokoknya membatasi diri, nggak mau terlihat oleh dia, seperti itu, nggak mau berurusan dengan dia, seperti itu. Nah, ini juga kenapa kamu kayak memberikan batasan ke dia, karena kamu paham bahwa hubungan ini ternyata ada pengaruh dari pihak ketiganya. Entah itu keluarga, bisa jadi juga memang masyarakat atau orang yang juga sebenarnya suka sama dia. Jadi kamu kayak lebih ke menghindari konflik aja deh, atau menghindari situasi apapun yang berhubungan dengan dia gitu. Aku melihat kayaknya memang dari sisi dia tuh mungkin orang keluarganya atau orang tuanya nggak setuju dengan kamu, atau bisa jadi mungkin lingkungannya nggak setuju dengan kamu atau masyarakat gitu ya, atau bisa jadi memang ada seseorang di sisi dia yang suka sama dia dan dia itu menghasut pasanganmu itu atau mantanmu itu, sehingga kayak ya kamu capek terus-terusan memberikan validasi, memberikan penjelasan, berkonflik lagi, mengharap-harapkan dia lagi, mengejar-ngejar dia lagi, mengusahakan dia lagi. Dia tuh kayak udah capek, jadi lebih baik udahlah membatasi diri aja dengan dia, kayak gitu. Atau bisa jadi memang mungkin keluargamu yang tidak suka dengan dia, atau memang pihak ketiganya juga memang ada di kamu ya. Jadi situasinya bisa terbolak-balik ya, karena ini pembacaan general, jadi kadang energinya tuh suka campur-campur. Oke, jadi seperti itu intinya. Saat ini kamu kayak ingin membatasi dirimu, nggak mau dulu berurusan dengan hal-hal yang berurusan dengan dia, kayak gitu ya. Pengen tenang aja, aku lihat di sini kamu pengen tenang. Dan memang juga di sini aku lihat ada faktor eksternal juga yang membuat kalian itu kayak lagi males gitu loh untuk untuk bertengkar, untuk memvalidasi, untuk mengkonfes gitu, males banget. Pengen tenang aja aku lihat di sini. Dan memang bisa jadi kemarin itu ketika kamu bersama dia ini masih belum stabil secara emosional ya. Mungkin memang ada masalah di hidup dia sehingga berpengaruh ke emosional dia yang gak stabil itu. Tapi karena dia yang bermasalah dan dia yang nggak bisa mengontrol emosinya untuk stabil, akhirnya di sini dia kayak melimpahkan emosinya ke kamu, atau akhirnya mempengaruhi juga hubungan kalian ya, sehingga hubungan kalian mengalami kesulitan juga secara emosional ya. Mungkin kamu selama ini merasa kayak tidak dihargai, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dihormati sebagai pasangan, atau bahkan kamu seperti tidak dianggap layak gitu loh, seperti, atau kamu kayak nggak diberikan kelayakan sebagai pasangan gitu, kamu kayak nggak dianggap sebagai pasangan gitu, jadi kayak nggak layak gitu loh, nggak merasa dilayakkan oleh dia sebagai pasangan gitu loh. Intinya itu nggak dihormati lah ya, nggak dihormati, nggak diperhatikan gitu, nggak diperlakukan dengan baik aku lihat di sini.
ya, sehingga nampaknya memang dia butuh waktu ya, butuh waktu untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pemicu dia ini, kenapa dia ini secara emosional nggak stabil gitu. Jadi kalau aku lihat juga si dianya juga memang lagi kayak agak menjauhi kamu ya, agak menjauhi kamu ya, karena dia juga ingin tenang dulu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi pemicu dia kenapa dia emosional, kenapa dia nggak stabil secara emosi kayak gitu ya. Oke, kalau aku lihat sebenarnya ya, kamu di mata dia itu orang yang sangat dermawan ya, orang yang suka memberi, suka terutama membantu secara materi ya, dan juga dukungan ya. Kamu orang yang selalu memberi dia, dan aku lihat di sini sebenarnya dia juga berterima kasih ya, ngerasa berterima kasih sama kamu. Mungkin selama ini dia dibantu sama kamu secara materi. Terus itu juga aku lihat sebenarnya kamu dengan dia ini sama-sama saling berbelas kasih ya, saling memberi gitu. Bahkan dalam hubungan juga memang kalian juga ada dinamika saling memberi dan menerima dalam hubungan, sehingga semakin kuat seiring berjalannya waktu. Hanya saja mungkin ingin terlihat lebih itu ya, serasa kurang, nggak mensyukuri aja. Aku lihat di sini kayak kurang mensyukuri aja. Dan aku lihat juga kamu nampaknya orang yang sangat makmur ya. Di mata dia kamu tuh orang yang makmur, orang yang stabil secara materi, dan orang yang selalu optimis. Itu loh ya. Dia ngerasa kamu tuh orang yang perfect. Makanya di sini cuman kamu yang ada di hati dia, karena di mata dia kamu tuh orang yang keren ya. Mau kamu seorang pria ataupun wanita, kamu tuh orang yang secara materi makmur, stabil, keuangannya bagus. Terus juga orangnya penuh dengan keoptimisan kayak gitu. Apalagi di sini kamu selama bersama dia selalu mendukung dan bersikap baik sama dia. Ya, selalu memperhatikan dia, selalu mensupport dia, mendukung dia, memberikan kata-kata motivasi, ya, selalu ya membantu, memberi dia secara keuangan seperti itu. Intinya di mata dia kamu selalu bersikap baik sama dia gitu. Ya, walaupun di sini kamu dengan dia itu baru ketemu gitu ya, maksudnya baru kenal gitu, kamu tuh kayak tetap humble gitu loh sama dia. Kamu tuh kayak nggak punya rasa kecurigaan, kamu tetap sayang, kamu tetap baik sama dia. Jadi di mata dia itu kamu tuh orang yang tulus, orang yang murah hati kayak gitu. Nah, inilah yang membuat dia merasa luluh sama kamu. Kamu orang yang penuh dengan kasih sayang sama dia, orang yang baik seperti itu. Kamu selalu memberi banyak dukungan sama dia, baik itu secara ekonomi maupun secara emosional gitu ya. Bahkan mungkin ada nih sebagian dari kalian yang sampai-sampai memberikan modal untuk bisnisnya dia atau menyekolahkan dia seperti itu. Oh, baik banget kamu ya. Intinya kamu kayak mau gitu membantu dia sebagai pasanganmu untuk mencapai tujuan-tujuan pasanganmu ini gitu. Jadi effort kamu itu nggak setengah-setengah gitu loh. Kamu bener-bener banyak effortnya. Makanya di sini aku lihat kamu yang lebih banyak effort selama ini, tapi kamu tidak dihargai walaupun kamu sudah memberikan banyak segalanya ya, banyak segala hal, tapi kayak nggak dihargai, nggak dianggap seperti itu. Aku melihat di sini ya. Jadi makanya wajar sih kalau kamu berpisah dengan dia. Nah, seperti itu. Ya, jadi dialah orang yang menganggap kamu masih satu-satunya di hati dia. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Ini ada bulan yang berhubungan dengan dia. Oh, sionya dulu deh. Sionya di sini yang ada hubungannya antara kamu dengan dia ya. Ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Aries dan Virgo. Tapi ini bisa terbolak-balik ya energinya. Kemudian zodiaknya bisa jadi ini zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Terus ini juga ada bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Februari, November, Maret, Juni, Agustus, April, Januari, Oktober, September, dan Desember. Kemudian aku punya sionya yang berhubungan dengan kamu dan dia gitu ya.
Ada shio ular, shio monyet, shio anjing, shio babi, shio naga, shio macan, shio tikus, shio ayam, shio kambing. Satu lagi deh, shio kerbau. Kemudian angkanya, angka ini yang berhubungan dengan kamu dan dia ya, disituasikan aja. 3, 24, 4, 26, 8, 5, 23, 17, 14, 9, 2, 21, 12, 25, 10, 22, 18, 31, 30, 28, 27, 11, 13, 19, 297, 1 dan 20. Alfabetnya yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada I, N, K, E, H, A, B, D, Y, S, J, R, M, D, B, V, Q, G, P, F, C, X, U, L, dan T. Oke, yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.